Namun sebelumnya Miss Priska akan ajak kalian untuk bernyanyi bersama. Kita mau nyanyi yuk. Nah anak-anak sudah siap untuk bernyanyi? Kita nyanyi sama-sama yuk. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, kita simak yuk videonya yuk. Let's check it out. Halo, Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang apa itu air, dari mana air itu berasal, Miss Priska punya pertanyaan nih buat kalian yang bisa kalian jawab dan kalian kerjakan bersama mama dan papa di rumah. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama,
benda cair ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apa ya namanya? Yang kedua, manfaat air itu ada dua, anak-anak. Apa saja ya? Nah, yang ketiga, masih ingat nggak ya? Dua jenis air. Nah, apa saja ya dua jenis air itu? Yang keempat, air yang menguap dan membentuk awan yang besar, kemudian awannya terbawa oleh angin dan turun ke bumi, namanya apa ya anak-anak? Kemudian yang kelima, tadi di dalam video ada nama sumber air yang pertama. Apa coba namanya? Nah, yang keenam, sumber air yang kedua itu namanya apa ya, Nak? Kemudian yang ketujuh, kalian tahu tidak dari mana sumber air itu berasal? Oke, pertanyaan yang kedelapan yaitu nama sumber air yang ketiga namanya apa ya, Nak? Yang kesembilan, pertanyaannya adalah nama alat bantu yang mengalirkan air dari atas atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu namanya apa ya, Nana? Pertanyaan yang terakhir yang ke-10. Ya, yang ke-10. Tadi siapa yang menceritakan tentang sumber-sumber air dalam video? Nah, anak-anak sebutkan namanya siapa tadi ya? Coba diingat-ingat lagi. Nah, kalian kerjakan ini ya di rumah bersama mama dan papa. Sampai jumpa.